Halo guys, kita kembali lagi dengan analisa Manchester City 1-2 Manchester United FA Cup. Akhirnya Manchester United bisa angkat trofi juga musim ini walaupun musimnya jelek habis. Dan ini trofi keduanya Erik ten Hag. Sebetulnya lumayan juga ya ten Hag. Nggak lama di MU tapi udah dapetin 2 trofi. Itu pencapaian yang luar biasa. Mungkin ini bisa bikin ownernya MU itu agak ragu mau pecat Ten Hag atau enggak. Karena kenyataannya dia udah berhasil bawa 2 trofi buat MU. Dan Manchester United kemarin mainnya luar biasa bagus sih lawan MCT. Taktiknya Ten Hag pun juga lumayan efektif. Dia nggak main pakai striker, main pakai formasi 4-4-2, Mainu, Amrabat, dua di tengah, Fernandes, McTominay, Garnacho, Rashford jadi sayap, kadang masuk ke area sentral juga. Dan pertahanan mereka juga ada Varane dan Martinez yang baru kembali dari cedera. Dalot juga salah satu yang lumayan impresif musim ini. Mereka mainnya bagus secara defensif dan juga main counter attack. Di gol pertama memang ada sumber error dari Man City, yaitu Josko Vardiol yang adalah pahlawan MCT kemarin ya, pas runin lawan Arsenal. Ortega juga yang udah berhasil menyelamatkan tendangannya Son Heung-min. Kedua pemain ini membuat satu error fatal. Dan Garnacho yang mencetak gol. Dan gol keduanya adalah Kobbie Mainoo. Berkat umpannya Bruno Fernandes. Yang gue suka dari ini sih memang Fernandes ya umpannya. Dia dapat bola tapi dia nggak tendang, tapi juga nggak dribble bolanya, nggak pegang bola terlalu lama, langsung ngoper pakai one touch kasih ke Kobbie Mainoo. Mainoo juga langsung pakai first time shot. Jadi gol yang lumayan bagus dari Man United ya. Gol counter attack, terus juga operan-operannya juga mulus gitu. Yang patut dipertanyakan juga struktur defensifnya Man City sih saat ngejagain golnya Kobbie Mainoo ini. Jadi dengan golnya Garnacho dan siapa tuh Mainoo ini artinya pertama kalinya di FA Cup Final ada 2 pemain teenager ya yang di bawah 20 itu berhasil mencetak gol. Garnacho dan Mainoo, 2 pemain akademinya Manchester United. MU pantas bangga sih punya 2 pemain berbakat. Tapi yang gue paling terkesan sih memang gak salah lagi. Si Kobbie Mainoo ini memang pemain spesial banget. Dia ada masa depan yang sangat cerah banget nih sama Man U. Di pramusim gue nonton Mainoo. Awalnya gue lihat ada kekaleman. Dan gue suka sama pemain yang kalem ya. Karena pemain yang kalem itu seakan-akan ketika dia pegang bola dia tuh apa ya, waktunya itu agak sedikit pelan. Kayak semua orang berhenti hanya untuk memandang pemain ini. Kayak ada karismanya. Mainu ada karisma sepak bolanya seperti ini. Ketika dia di pressing, dia itu tenang. Dia itu tahu sekelilingnya apa. Terus tinggal terima bola, ngegocek-gocek dikit. Tenang banget. Dia tuh kayak tahu 1-2 langkah ke depan daripada pemain-pemain sekitarnya. Si Paul Scholes pun juga memuji ya. Nggak ada perbandingan antara Kobbie Mainoo dan Paul Scholes. Karena Kobbie Mainoo jauh lebih bagus. 10 kali lipatnya di umur 19. Katanya Scholes begitu. Pujian yang luar biasa ya dari salah satu pemain legendaris Manchester United. Pujiannya Mainoo itu bisa terima bola, kalem, dan juga punya kesadaran atas lingkungan. Dan maksudnya bukan penghijauan tapi kesadaran atas posisi-posisi pemain dan lawan. Dan dia selalu mencetak gol-gol besar di partai big games. Kemarin udah golin lawan Liverpool, juga udah ngegolin yang 2-2 tuh di Liga. Golnya pun juga cakep-cakep semua. Lawan Liverpool sih yang keren banget ya. Lawan Wolves juga gue inget tuh. Gocek-gocekannya, ngolongin, terus tendangan melengkung. Ini bocah sih memang canggih banget.
Sayangnya buat Manchester ya. Kalau gue bilang kalau dia langsung dipercayain dari awal musimnya MU itu pasti berubah. Karena ini pemain memang udah kayak pemain senior. Udah pemain nomor keduanya di belakang Bruno Fernandes kalau gue bilang secara kaliber dan status. Jadi luar biasa banget si Mainu ini, umurnya baru 19 sih. Gue gak habis pikir sih. Gue umur 19 gue ngapain ya. Jadi si Mainu ini punya masa depan yang cerah, tapi dia harus konsisten. Ini baru musim pertamanya, masih ada 20 musim ke depan lagi. Apakah dia bisa konsisten? Itulah yang dicapai oleh Paul Scholes gitu loh. Jadi dia harus sabar ya, harus terus-terusan berkembang. Karena ini bocah mainnya tuh udah kayak di masa-masa prime-nya. Tapi masih belum, masih 8 tahun lagi baru mencapai prime. Dan kita nggak tahu bakal jadi gimana dia di posisi tengah kayak gini. Keren banget si Mainu ini. Dan itu mungkin ada kreditnya juga ya buat si Erik ten Hag ya, yang bisa menemukan Kobbie Mainoo gitu ya. Bukan menemukan sih, itu kan pemain apa dari struktur internalnya MU ya, yang berhasil nge-scout, terus juga bisa di akademinya pembinaannya juga bagus. Dan tapi si Erik ten Hag yang memuaskan ya dia mempercayai gitu loh. Dia langsung masukin ke first teamnya dan sejak pertama kali dimainin dia langsung dimainin terus di partai big game lawan Liverpool, lawan Arsenal, tetap dipercayain. Dan itu juga apa kerjaannya si Erik ten Hag gitu. Dan gue mau ngomongin sedikit tentang Erik ten Hag ya. Gue mau ngomongin sebetulnya ten Hag itu pantas dipecat atau enggak sih. Kalau gue bilang sih dia harus dikasih sih setahun lagi ya. Karena pecat-pecat baru ganti pemain pelatih baru itu buat apa gitu. Itu sama aja kayak mulai dari nol lagi. Ten Hag itu juga sama kayak Pochettino sama Chelsea ya, yang kemarin baru dipecat juga. Man U itu banyak mengalami cedera. Mason Mount pembelian barunya itu juga cedera terus. Højlund juga nggak konsisten, ya kan? Ada cederanya juga. Back-back tengah MU, Martinez, Luke Shaw, Varane, semuanya ini nggak fit sepanjang musim. Sampai MU itu harus beli Johnny Evans. Gitu loh. Jadi kalau gue bilang, MU itu perlu beli pemain baru. Dan gue pengen lihat Erik ten Hag sama pemain-pemain yang bisa full team itu kayak gimana. Karena selama ini banyak pemain istilahnya pemain kotor ya, kalau gue bilang kayak nggak kotor-kotor banget sih, tapi kalau gue lihat nggak seksi aja gitu. McTominay, Amrabat, ya kan. Pemain-pemain ini yang diandalin MU sepanjang musim. Mau gimana menang, gitu. Di posisi penting lagi. Rashford-nya juga bau, Anthony juga bau. Mungkin salah satu kesalahannya si Ten Hag itu ya, pembeliannya sih banyak yang gagal ya. Anthony, Mason Mount. Tapi gue nggak gitu tahu dalamnya MU itu kayak gimana. Siapa yang rekrut pemain. Anthony kayaknya keinginannya si Ten Hag sendiri ya. Tapi ya memang benar sih, banyak yang underperforming. Itu gue nggak hiraukan lagi. Tapi kenyataannya dia udah bawa 2 trofi. Dan dia itu patut dikasih kesempatan lagi karena banyak pemain cedera. Begitu loh. Jadi itulah keputusan kalian ya. Kalau gue bilang sih ya masih 50-50 sih. Kalau dipecat, gue juga nggak begitu permasalahan sih. Kayak mungkin gue bakal bilang ya keputusan yang baik. Kalau nggak dipecat, gue masih oke-oke aja. Gue masih mau kasih kesempatan gitu ya. Toh Sir Alex Ferguson juga di awal-awal musimnya sama Manchester United juga nggak bagus-bagus amat kan. Gitu loh. Dan kemarin kalau gue lihat lawan Pep Guardiola, taktiknya si Ten Hag ini juga lumayan efektif gitu loh. Padat di tengah, main defensif, terus main counter attack, cukup merepotkan gitu loh. Ada senjatanya dan berhasil mengalahkan Man City 2-1 di partai final. Itu luar biasa banget. Dan kemarin golnya Man City itu dari Jeremy Doku ya, yang memang meneror si Wan Bissaka sih. Itu pertama kalinya gue lihat Wan Bissaka kerepotan 1 lawan 1 ya.
Jeremy Doku juga gue bilang sih bisa jadi pemain salah satu pemain top sih di masa depan. Jadi menang 2-1 dapat trofi yang sialnya buat Newcastle yang nggak kedapatan jatah Europa Conference League, yang dapetin malah Chelsea dan MU yang dapat Europa League gitu. Jadi pencapaian yang luar biasa sih menurut gua buat Erik ten Hag ya. Tahun lalu Carabao Cup, sekarang FA Cup, jadi bisa aja dilanjutin. Tapi kayaknya mungkin udah pasti out ya. Kayaknya pemilik-pemilik MU itu udah kayak memutuskan gitu mau buang Ten Hag. Tapi kalau gue bilang ya, mereka semua orangnya nggak sabaran gitu ya. Tiap kali Ten Hag gagal langsung mau diganti, belum tentu bagus pelatih baru. Coba Kieran McKenna atau De Zerbi ataupun Pochettino, mereka juga butuh waktu transisi lagi. Kalau misalnya mereka sukses, tahun keduanya belum tentu bagus. Kalau jelek, langsung diganti lagi. Terlalu banyak gonta-ganti pakaian, kalau gue bilang sih. Jadi kalau gue bilang sih, Erik ten Hag kemarin dia sempat lompat-lompat ya di selebrasinya. Itu PR yang bagus sih menurut gue ya. Karena sampai sekarang ini Ten Hag itu sering dibilang terlalu stoik ya. Atau terlalu kaku mungkin ya. Kayak apa, di jumpa pers selalu ngomongnya gak menginspirasi atau gak se-excited kayak Jurgen Klopp gitu. Ngomongnya ya detail, sesuai teori, udah cukup gitu loh. Jadi kemarin itu pas selebrasinya Man U dia lompat-lompat itu PR yang bagus karena bisa apa ya, bisa membuat ya fans-fans MU itu merasa oh dia memang peduli sama klub kita. Jadi itu bisa mengubah keputusannya ownernya. PR yang bagus sama Ten Hag, ditambah lagi dia habis ngejuarain trofi. Jadi ada andilnya juga sih Ten Hag itu. Dia nggak bodoh. Oke guys, jadi sampai di sini aja analisa gue tentang Manchester United mengalahkan Man City. Hasil yang bagus buat MU Red Devils, apalagi di musim dimana mereka itu mainnya sangat buruk, bisa dapetin 1 trofi itu lumayan banget, lumayan bagus banget. Arsenal yang sepanjang musim berebutan 2 trofi ya, Liga Inggris dan Champions League, bisa memamerkan hanya juara kedua saja. Tapi MU yang memamerkan juara ke-8 atau ke-9 gitu di Liga, dia masih bisa membanggakan 1 trofi. Jadi anehnya begitu ya. Arsenal 0 trofi, MU dapat 1 trofi malah. Jadi itu ya iseng-iseng aja sih faktanya ya. Oke guys, jadi sampai di sana aja kira-kira analisa Manchester United. Udah lama gue nggak ngomongin Manchester. Dan kalau mainnya bagus, gue bakal coba ngulas lagi sih, lebih mengupas lagi lebih dalam ya MU ini. Soalnya ada potensi yang bagus, cuma gue masih bingung sih. Gue bener mau Erik ten Hag atau enggak di MU. Karena Erik ten Hag, semua pelatih itu harus dikasih kesempatan kedua atau ketiga. Harus sabar. Tapi yang kedua, banyak pemain yang gagal. Coba kasih komen di bawah. Menurut kalian, apakah Ten Hag itu pantas dicabut? Oke, setelah komen jangan juga lupa klik like dan subscribe.